Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, struktur data A, akan mempresentasikan tentang priority QA, BST, dan juga VL3. Nah, untuk kelompok kami, yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nilai Christine dengan NIM 2124 10 10 30 50, ada Afif Rahul Abrori, NIM 2124 10 10 30 44, dan juga ada Nadivia Putri Sirani, NIM 2124 10 10 30 70. Baik, untuk yang pertama di sini ada priority QE, yaitu untuk QE sendiri merupakan salah satu struktur data yang dapat menyimpan berbagai macam data atau data banyak yang memiliki konsep yang pertama masuk, yang pertama keluar, atau bisa direpresentasikan sebagai antrian panjang ke belakang. Nah, untuk priority QE sendiri merupakan suatu tree yang nantinya memiliki suatu aturan apakah masuk ke bagian min heap atau max heap. Nah, di sini untuk heap-nya kita menggunakan aturan max. Jadi, kita memasukkan data ke max heap. Nah, di mana parent harus lebih besar daripada child-nya. Nah, dari setiap parent hanya boleh berisi 2 child. Untuk yang pertama di sini ada perintah yaitu memasukkan data berikut secara berturut-turut ke max heap. Lalu setiap memasukkan satu data, kita harus menggambarkan isi dari array-nya. Nah, untuk datanya itu ada 54, 58, 56, 94, 71, 70, 64, 16, 13, dan 70. Nah, di mana nantinya kita harus menghapus 66 dan juga menghapus 58. Oke, baik. Terus selanjutnya di sini ada kelas max heap. Di sini memiliki konstruktor dengan atribut max size, size, dan juga heap yang digunakan untuk menampung data. Nah, dikarenakan pada heap menggunakan indeks ke-1 sampai indeks terakhir, maka pada indeks ke-0 ini diisi oleh maximum value yang bisa ditampung. Nah, untuk indeks ke-0 ini memanfaatkan library sjf.maxsize yang sudah diimport sebelumnya. Oke, di sini selanjutnya ada fungsi dari parent. Nah, digunakan untuk mencari parent dari sebuah data. Sedangkan left child dan juga right child ini berfungsi untuk mencari child dari kiri dan juga child dari kanan. Terus selanjutnya di sini ada isleaf digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut merupakan data paling bawah atau tidak memiliki child. Oke, dari keempat fungsi tersebut diperlukan satu parameter yaitu posisi. Oke, di sini pada div parent dia memiliki parameter posisi. Rumusnya yaitu posisi di modul 2 yaitu dibagi dengan 2. Jadi nanti semisal posisi dari parent-nya ini, nilai dari parent ini posisinya 6, lalu dia akan dibagi dengan 2, yaitu nanti dia akan berada di posisi ke indeks ketiga. Lalu di sini ada fungsi left child, di mana rumusnya yaitu 2 dikalikan dengan posisi. Jadi semisal posisinya 1, jadi 2 dikalikan 1. Nanti dia akan terletak pada posisi indeks kedua. Lalu ada right child, di mana dia rumusnya yaitu 2 dikalikan posisi ditambahkan dengan 1. Jadi semisal posisinya 1, dia akan 2 dikali 1, lalu ditambah 1. Jadi dia akan berada di posisi indeks ketiga. Nah, untuk fungsi isleaf di sini jika posisinya lebih besar dari sama dengan self size-nya dibagi 2 dan juga posisinya lebih kecil sama dengan dari self size, maka dia akan mereturn true. Dan jika tidak, maka dia akan mereturn false. Nah, baik, di sini juga ada fungsi swap yang digunakan untuk menukar posisi dari suatu data. Nah, untuk fungsi swap ini dia akan melihat datanya mana sih yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, di sini juga menggunakan max happify yang digunakan untuk mengheap lagi sesuai dengan aturan di mana parent tidak boleh lebih kecil dari child-nya. Nah, untuk happify ini, max happify ini digunakan jika parent lebih kecil dari child kiri maupun kanan, maka dia akan memanggil fungsi swap lagi untuk menukar posisinya. Nah, setelah itu akan dicek kembali apakah ada parent yang lebih kecil dari child-nya. Jika ada, maka dia akan melakukan
atau memanggil fungsi dari MaxHappify dan juga swap-nya juga. Nah, di sini ada juga fungsi insert di mana dia akan memasukkan data yang nantinya akan diurutkan menggunakan MaxHappify dan juga swap untuk menentukan heap-nya, untuk membentuk heap yang sesuai dengan aturan tadi. Nah, di sini misal kita ada datanya 2, jadi kita menginsertkan 2, maka dia akan menjadi parent. Nah, setelah itu ada data lagi yang kita masukkan, kita menginsert lagi 3, maka dia 2 lebih besar, 2 lebih kecil dari 3, maka 2 tidak bisa menjadi parent, maka 2 harus di swap menjadi child. Jadi bagian posisi 3 dan juga 2 tadi, yang seharusnya 2 di depan, 3 di belakang, maka dia akan di swipe. Nah, di sini bagian swap-nya akan dia dipanggil di bagian self swap di sini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada fungsi remove di mana dia akan meremove data yang ingin dihapus. Nah, untuk fungsi remove ini sudah ditentukan, maksudnya fungsi dari ini sudah ditentukan berapa banyaknya data yang akan diinputkan. Jadi, semisal kita mau menginputkan 9 data, maka dalam suatu data tersebut hanya ada 9. Oke, mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan di sini. Nah, di sini max heap di mana dia panjangnya itu 9. Jadi ada total 9 data atau 9 angka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Untuk yang pertama, di sini kita menginsertkan 54. Nah, 54 itu otomatis akan menjadi parent. Nah, dia akan berada pada indeks ke-1. Lalu yang kedua, di sini max heap-nya kita menginsertkan 58. Nah, 58 yang seharusnya masuk ke indeks kedua, indeks ke-1, maka dia ada indeks ke-0. Nah, 58 ini kan lebih besar dari 54. Jadi, 54-nya itu menjadi parent, 58-nya menjadi parent dan 54-nya jadi child-nya 58. Oke, untuk selanjutnya di sini ada insert 66. Nah, insert 66 ini dia langsung di swipe dan dia berada di posisi parent. Nah, kenapa kok setelah parent, child-nya itu ada 54 dan 58? Kenapa kok tidak 58 terus 54? Nah, di sini untuk posisi child itu tidak tidak difokuskan di mana yang lebih kecil dan juga lebih besar, karena dia di posisi child, kecuali dia di posisi parent-nya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada insert 94. Nah, insert 94 ini langsung pada posisi parent. Nah, 94 memiliki child yaitu 66 dan juga 58. Nah, kenapa kok di sini langsung urut? Kenapa kok tidak 66, 54, 58? Kenapa langsung 66, 58, 54? Karena di sini 66 memiliki child yaitu 58 dan juga 54. Nah, sedangkan 94 memiliki child itu 66 dan juga 58. Jadi 54 itu berada di posisi paling akhir. Oke, untuk selanjutnya di sini remove 66. Nah, di sini remove-nya tidak ditampilkan, jadi langsung 94, 58, dan 54. Nah, di sini langsung masuk pada insert 71. Nah, 71 masuk pada indeks ke-1, yaitu jadinya 94, 71, 58, dan juga 54. Nah, 71 ini memiliki child 58 dan juga 54. Terus selanjutnya ada insert 70. 70 langsung masuk pada datanya, yaitu 94, 71, 70, 54. Nah, di sini ada 0, 58, 64. 58 dan 0. Nah, di sini 94 memiliki child 71 dan 70. Nah, 71 memiliki child 70 dan 54. Nah, sedangkan 70 memiliki child itu 54 dan juga 0. Nah, 0 kan lebih kecil dari 54, jadi dia berada di belakangnya 54. Untuk selanjutnya, di sini 54 memiliki child 0 dan juga 58. Sebenarnya pada child-nya itu tidak diukur mana yang lebih besar dan juga mana yang lebih kecil. Untuk selanjutnya di sini sama. Nah, sebenarnya dari output yang dapat dilihat jika value dibentuk ke dalam max heap, maka tidak akan ada parent yang bernilai lebih kecil dari child-nya. Nah, di sini parent-nya itu ada 94, 71, 70, dan juga 54. Nah,
Kenapa kok di sini lebih besar, tapi di sini lebih kecil? Nah, karena di sini ada parentnya. Nah, 54 ini memiliki child 16 dan juga 13. Sedangkan 16 dan juga 13 itu lebih kecil dari 54. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu BST. Nah, BST ini atau Binary Search Tree adalah struktur data yang mengadopsi konsep binary tree. Namun, terdapat aturan bahwa setiap child node sebelah kiri selalu lebih kecil daripada root node-nya. Nah, begitu pula sebaliknya, setiap simpul anak di sebelah kanan selalu lebih besar daripada simpul akar. Nah, aturan main binary search tree yaitu setiap node anak sebelah kiri harus lebih kecil daripada root node-nya. Nah, setiap node anak sebelah kanan harus lebih besar nilainya daripada node root-nya. Nah, binary search tree ini dapat dikatakan sebuah konsep penyimpanan data di mana data disimpan dalam bentuk tree yang setiap node dapat memiliki anak maksimal 2 node. Nah, di sini diberikan contoh soal, disuruh memasukkan data berikut secara berturut-turut ke BST. Setiap memasukkan satu data, gambarkan tree-nya. Di sini terdapat data 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, dan 70. Selanjutnya, kunjungi BST tersebut secara pre-order dan post-order. Lalu jelaskan proses penentuan node yang dikunjungi. Nah, di sini terdapat codingan yang terdiri dari 55 line. Nah, di mana pada line pertama terdapat kelas BST node yang mempunyai konstruktor dan atribut left, right, dan val. Di mana right dan left ini, yang right ini berfungsi menyimpan node child yang kanan dan yang left ini menyimpan node child yang kiri. Nah, sedangkan val berfungsi sebagai menyimpan nilai node-nya. Selanjutnya, pada line ketujuh terdapat fungsi insert. Fungsi insert ini di mana fungsinya yaitu untuk menambahkan node agar terhubung dengan node lainnya agar membentuk BST. Dalam melakukan operasi insert, diperlukan aturan bahwa node dari left child harus lebih left child atau yang kiri itu harus lebih kecil dari parent, dan right child atau yang sebelah kanan harus lebih besar dari parent-nya. Selain itu, pada BST tidak diperbolehkan memiliki node dengan value yang sama. Nah, di sini pada line 12, jika self-val sama dengan val, maka akan di-return. Jika val kurang dari self-val, maka akan self-left dan akan di-return, dan seterusnya. Nah, di sini terdapat fungsi pre-order dan post-order. Fungsi pre-order ini, fungsi pre-order dan post-order ini berguna untuk mencetak seluruh value dari list. Nah, penentuan node yang dikunjungi menganut aturan pre-order dan post-order. Nah, pre-order dan post-order ini mempunyai aturan sendiri-sendiri. Nah, pre-order dimulai dari left subtree atau anak dari tree yang paling kiri, lalu dilanjutkan ke parent hingga ke root dan dilanjutkan ke right subtree. Sebaliknya, dan post order itu diurut dimulai dari left subtree dilanjutkan ke sebelah kanannya dan selanjutnya
hingga ke root. Nah, di sini terdapat fungsi list, bukan fungsi ya, tapi terdapat list yang memuat angka sebagai berikut, yaitu 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 10, 13, dan 70. 16, 13, 70. Nah, di sini kita akan di antara angka berikut ini akan dieksekusi satu persatu. Nah, kan di sini angka awalnya itu 55. Berarti parentnya di sini 54, mohon maaf. Nah, ini diseleksi satu persatu. Nah, yang selanjutnya yaitu 58. Apakah 58 lebih kecil atau lebih besar dari 54? Jika lebih besar, itu ditaruh di sebelah kanan ya. Karena lebih besar ditaruh di sebelah kanan. Kalau lebih kecil itu ditaruh di sebelah kiri. Di sini 58. Nah, selanjutnya di sini ada angka 66. 66 apakah lebih besar dari 58 dan 54? Iya, maka ditaruh di sebelah kanan atau tadi right right ya. 66. Di sini 66. Terus ada 94. Karena lebih besar yaitu ditaruh di sebelah kanan juga. 94. Selanjutnya yaitu 71. Karena 71 itu kurang dari 94, maka ditaruh di sebelah kiri, yaitu 71. 70 juga di sebelah kiri. 70. Nah, dan 64 ini ditaruh di sebelah sini. Karena lebih kecil angkanya. 16 ini ditaruh di sebelah sini. Karena kurang dari 13 ini ditaruh di sebelah kiri. Nah, karena 70-nya ada 2, yang 70 ini enggak dimasukkan. Jadi, kan tadi post order sama pre-order itu punya aturannya sendiri. Nah, yang kita eksekusi dari yang pre-order dulu. Nah, pre-order ini jalannya itu dari parent, dari sini, ke sebelah kirinya, ke sini. Ke sini, lalu ke bawah. Nah, kalau ada yang di sebelah kanannya, harusnya di sebelah kanan. Karena di sini kosong, jadi lanjut ke yang 58 ini. Jadi langsung ke yang sebelah kanan. Nah, 54, 16, 13, langsung ke 58, terus turun ke 66, terus ke kiri ke 64, ke sini, lalu ke 94, dilanjutkan ke 71, dan terakhir 70. Yang aturan post order ini dimulai dari subtree yang sebelah kiri juga, tetapi
mohon maaf, yang first order diawali dari subtree yang paling bawah dan yang paling kiri. Nah, maka dari itu dimulai dari 13, lalu ke atasnya ke 16. Lalu langsung ke anakan yang sebelah kanan, yaitu 64. Nah, setelah dari 64 ini dilanjutkan ke subtree yang paling kiri di sebelah kanan. Nah, yaitu 70. Terus dilanjutkan ke atas naik ke 71, lalu 94, 66, dan 58, yang terakhir 54. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada FEL3, yaitu materi terakhir dari presentasi kali ini. Jadi FEL3 ini adalah salah satu bentuk binary search tree yang memiliki aturan lebih ketat, atau bisa kita anggap sebagai aturan yang memiliki di mana panjang dari left subtree-nya dikurangi panjang right subtree-nya itu hanya diperbolehkan bernilai -1, 0, dan 1. Jadi ada kemungkinan atau bahkan dapat dipastikan bentuk dari AVL3 ini lebih balance atau lebih tertata rapi daripada BST pada umumnya. Karena BST pada umumnya itu hanya menganut sistem yang ada di left child lebih kecil dari parent, sedangkan parent juga itu harus lebih kecil dari right child. Nah, untuk mengatasi bagaimana caranya melakukan pembalancean atau penyeimbangan pada tree agar terlihat seimbang, itu ada metode yang bernama rotate. Jadi data yang pertama kali dimasukkan itu tidak selalu atau tidak akan selamanya menjadi root. Jadi bisa saja suatu data yang pertama kali dimasukkan nantinya akan menjadi sebuah leaf atau node yang tidak memiliki child. Nah, penyeimbangan tree itu akan dilakukan dengan metode rotate. Ada left rotate dan right rotate. Gitu. Jadi di sini pertama ada tree node. Ya ini sama kayak tadi BST node, ya tree node yang memiliki juga left, right, high, dan fall sekarang. Sama, fall juga menyimpan value-nya, left-nya itu menyimpan tentang left atau left child, dan right-nya juga menyimpan right child-nya. Sedangkan high itu menyimpan panjangnya, ada panjang dari atau tinggi dari tree node gitu, panjang dari tree node-nya nanti AVL3-nya gitu. Nah itu nanti ada rumusnya, yaitu ya nanti panjang dari sub left tree dikurangi right tree atau right child itu harus sama dengan -1 atau 1 atau 0 gitu. Jadi lanjut, di sini ada kelas yang bernama AVL3. Nah, kelas AVL3 ini juga adalah kelas yang menentukan apakah BST itu termasuk dalam AVL3 atau bukan. Karena ya BST ini dapat dikatakan AVL jika memenuhi aturan-aturan yang ditentukan. BST belum tentu AVL, sedangkan AVL pasti BST. Seperti itu. Nah, karena kita masih menganut sistem BST atau aturan lanjut dari BST, jadi AVL3 ini juga menganut atau mengikuti aturan bahwa yang ada di kiri, left child, itu lebih kecil dari parent-nya, dan parent lebih kecil dari right child-nya. Nah, itu di sini ada juga suatu istilah yang bernama balance factor atau BF. Nah, itu BF adalah fungsinya untuk menentukan apakah suatu node ini atau suatu tree ini perlu dirotate agar seimbang. Nah, kalau BF-nya itu bernilai selain -1, 0, dan 1, maka akan dilakukan rotate. Seperti itu. Jadi di sini ada suatu insert. Nah, insertion di sini itu juga cukup rumit, di mana suatu
suatu balance lah, suatu pembalancean atau suatu penilaian pada suatu node, apakah itu merupakan melanggar aturan BF atau enggak. Nah, jika melanggar ya perlu di rotate atau perlu di penyimbangan atau balance lagi lah, itu intinya. Lanjutnya di sini itu ada dua rotate, ada left rotate dan right rotate. Nah, left rotate ini berguna untuk menukar right child dengan parent, parent dengan right child. Gitu. Nah, ini menukarnya kenapa? Untuk apa? Ya untuk penyimbangan dan untuk menganut juga sistem atau aturan BST. Nah, BST ini fungsinya juga, BST ini aturannya ya sama seperti yang tadi. Tidak boleh ada yang lebih besar atau yang paling besar itu di right child, terus lebih turunnya itu ke parent-nya, dan parent harus lebih besar dari left child. Left child itu paling sedikit. Tuh. Dan kalau right rotate itu aturannya adalah mengubah suatu left child menjadi parent-nya dan parent menjadi left child-nya. Gitu. Nah, rotate ini akan terus dilakukan hingga BST menjadi seimbang atau dapat dikatakan sebagai AVL tree. Karena setiap penginsertan suatu node itu akan dicek aturan-aturan yang harus disepakati atau aturan yang harus dipenuhi, seperti itu. Nah, pada bagian selanjutnya itu ada get height, get balance, dan pre-order. Nah, di sini get height itu fungsinya adalah untuk mencari berapa panjang dari suatu subtree kiri atau subtree kanan. Nah, get height ini digunakan untuk mencari nilai get balance, atau get balance ini untuk mencari nilai balance faktornya. Nah, balance faktornya itu kita menggunakan rumus panjang dari yang di kiri, subtree kiri, dikurangi panjang yang subtree kanan ini. Return self get height root dot left min self dot get height root dot right gitu. Jadi, nah ketika get balance-nya ini udah bernilai minus 1, 0, 1, maka tidak akan lakukan rotate. Tapi kalau di line itu akan dilakukan rotate sampai semuanya itu setiap node pada AVL tree itu bernilai BF-nya, balance faktornya itu bernilai minus 1, 0 maupun 1. Dan juga mengikuti aturan pairnya itu besarnya di antara left child dan right child. Lalu pada bagian pre-order ini yang sudah dijelaskan tadi di BST, di mana pre-order itu adalah untuk melakukan traverse atau penentuan BST ini. Fungsi pre-order adalah fungsi untuk mencetak tree dengan aturan pre-order. Nah, pre-order ini maksudnya yang tadi saya jelaskan, kalau pre-order itu mulai dari left child naik ke parent, terus ke right child-nya, naik ke parent lagi, ke left child-nya, hingga seterusnya sampai sebelum root, di mana sebelum root dia akan sebelum root maka root-nya akan dihitung, lalu setelah root masuk ke sub right tree-nya, dan pada sub right tree-nya juga akan dimulai dari left child-nya ke parent lalu ke right child-nya, seperti itu. Jadi di sini ada suatu penggunaan AVL-nya di mana myTree sama AVL tree, terus di sini ada insertion menggunakan parameter yang diminta, yaitu sebuah nilainya 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, 70 gitu. Jadi di sini sebenarnya pada bagian ini tidak boleh ada hal yang sama juga. Jadi di sini awalnya gini, awalnya pada pertama kali input 54. Oke, 54 sendirian. Terus 54 tambah 58. Langsung taruh di kanannya, karena kan 54 lebih kecil dari 58. Dan 58 harus ada di kanan, karena lebih besar dari pairnya. Lalu ditambahkan 64 ya, sebentar. Coba saya sini copy aja biar gampang dilihat. Di sini. Nah, ini. Nah, di sini. Di sini pertama 54, oke. 54 plus 58 di sini. Nah, di sini 58. Oke, di sini 58 ini ada di kanan, terus waktu nambah 66, dia di kanannya 58 lagi. Nah, pada posisi ini terjadi sebenarnya unbalance factor, di mana 54 yang awalnya root itu memiliki panjang sub right tree-nya itu 2, sedangkan yang kiri 0. 0 kurangi 2, minus 2. Jadi tidak bisa memenuhi AVL, sehingga dilakukan sebuah rotate.
Nah, jenis rotate yang dilakukan ini yaitu rotate dari right menjadi parent, berarti left rotate gitu. Jadi awalnya setelah ini 54, 58 ditambahkan 66 di kanannya yang harusnya di kanannya, maka dia 58 jadi root, 58 jadi left child, 54 jadi left child, 66 jadi right child gitu. Selanjutnya 94. 94 ditambahkan. Ternyata di sini waktu ditambahkan berada di kanannya 66 dan ini masih memenuhi aturan AVL di mana 58 rootnya yang di kiri nilainya 1, yang di kanan nilainya 2. 1 kurangi 2 minus 1. Minus 1 masih boleh ditoleransi lah gitu hitungannya. Selanjutnya di sini kita nambahkan lagi habis 94 71. Nah, 71 dimasukkan ternyata dia tuh lebih besar dari 66 sehingga pada lebih besar dari 66 tapi lebih kecil dari 94 sehingga di sini juga bingung akan ditaruhnya di mana itu. Jadi di sini akhirnya dilakukan rotate sedemikian rupa yaitu yang 66 ini jadi left child lalu 71 naik setelah 58 71 66-nya di left child dan 94-nya di right child. Jadi masih juga memenuhi aturan AVL atau BST juga. Tuh. Coba sini dikopi lagi. Masuk ke dalam yang ini. Yang sini. Nah, di sini itu datanya dari mulai setelah 71 ya. Setelah 71 maka masuk ke 70. Nah, 70 juga berada di antara 66 dan 71. Nah, yang awalnya itu gini, yang awalnya rootnya 58, diisi 70, dia nggak akan mungkin berada di kirinya 66. Karena di kirinya 66 akan lebih kecil harusnya. Dia ada di kanannya 66. Tapi begitu dia di kanannya 66, node 71-nya akan mengira bahwa itu nggak akan balance. Karena di sini nantinya akan ada sebuah perotetan lagi sehingga sedemikian hingga akhirnya yang 66 yang menjadi root di mana right-nya 71 masih memenuhi aturan lebih besar, left-nya 70 lebih kecil, right-nya lebih besar 94. Seperti itu. Selanjutnya ditambahkan lagi 64. Nah, 64 ternyata lebih besar dari 58 yang berada di sub left tree-nya. Jadi tinggal masukkan aja 64 ada di sini, 58 dan 64. Itu. Lanjut ke 16. Nah, 16 lebih kecil dari 54 yang paling kiri. Lift paling kiri. Jadi tinggal dimasukkan aja di left child-nya 16. Dan ini masih memenuhi aturan AVL. Dan yang terakhir 13. Nah, 13 ini lebih kecil dari 16. Lebih kecil dari 16 yang artinya ditaruh di kirinya 16. Tapi begitu dia dimasukkan ke 16, node 58 akan menilai bahwa di subtree kirinya itu lebih banyak daripada 64. Dari yang kanannya cuma ada 64 atau cuma satu node. Yang kiri sedangkan ada 3 node. 3 kurangi 1, 2. 2 itu tidak memenuhi AVL. Sehingga waktu 13 dimasukkan, itu 13-nya akan turun di bawahnya 16. Tapi 16-nya akan naik menggantikan 54. Dan 54-nya akan turun menjadi right child-nya 16. Untuk memenuhi aturan BST. Gitu. Jadi pada akhirnya akan terlihat seperti pohon yang sangat seimbang, yaitu itu adalah ciri khas dari AVL. Jadi di sini untuk nilai terakhir 70 sebenarnya nggak bisa ditambahkan karena sudah ada nilai 70 di sini. Nah, itu kita tidak bisa menambahkan nilai yang sama pada AVL. Nah, pada BST saja sudah tidak bisa, apalagi di AVL karena AVL merupakan bentuk BST yang sangat ketat seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin penjelasan dari kami cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.